Oke, sahabat Biwan, kita ketemu lagi. Setelah tadi Indominya sudah mateng, sudah kenyang ini, sekaligus beli pulsa listrik. Ini sudah diisi juga. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol santai nih dengan Biwan Fotokopi, dengan Mbak Zahra dan Mbak Titi Benyamin S. Benyamin S-nya saya tambah itu ya. Oke, kita lanjutkan Mbak Titi dan Mbak Zahra ya. Ini ke Mbak Titi ya. Tadi Mbak Titi sudah 10 tahun ya di Biwan Fotokopi, terus kemudian Mbak Zahra udah 18 tahun ya, hampir 20 tahun. Pertama mungkin satu-satu ya, tapi Mbak Titi dulu deh. Mengapa Mbak tertarik kok di bidang fotokopi? Apa ada sesuatu yang melatar belakangnya? Kenapa kok pengen bekerja di Biwan Fotokopi? Dulu saya awal bekerja di fotokopi karena dekat dengan rumah. Oke, dekat dengan rumah. Itu awalnya, tapi semakin lama tuh di fotokopi kita bisa belajar. Jadi kayak apa? Kita mau ngeprint buku ya. Print buku mulai dari scan, editing, semua kita belajar di situ. Kemayu ya. Gak apa-apa. Dan kita belajar cetak foto juga seperti itu. Jadi yang gak kita pelajari di luar kita belajar di situ. Bisa ya akhirnya bisa, ya. Akhirnya bisa lancar, bisa bikin sampul buku, bisa bikin buku seperti itu. Oke. Berarti karena itu ya. Jadi awalnya karena dekat dengan rumah, kemudian apply di Biwan Fotokopi, terus kemudian bekerja di sini sampai saat ini ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Mus dulu kenapa? Apakah keblasu atau gimana? Masuk di Biwan Fotokopi awal-awalnya gimana, Mbak? Awalnya karena saya kan sebelumnya juga sebelum di Biwan sudah di fotokopi juga, jadi gitu. Tertarik karena apa ya, sudah di bidang saya gitu loh ya. Jadi ketika saya masuk itu seolah-olah saya apa ya sudah lihai gitu lah. Sudah. Jadi sudah tahu dunia perfotokopian begitu. Berarti adaptasinya juga cepat ya, karena sudah. Kalau Mbak Titi adaptasinya mungkin perlu waktu juga ya. Kalau saya cukup lumayan waktu ya. Lumayan lama apa lumayan sebentar ini? Lumayan agak lama kan. Lama. Saya basicnya nggak di fotokopi juga kan. Bengkel. Bengkel ini. Kok ini loh mau. Ya, kalau Mbak Mus itu kan dia dari awal dari yang fotokopi manual. Kalau waktu saya masuk itu sudah yang agak modern ya. Jadi sudah bisa scan buku itu sudah bisa. Jadi eranya sudah berbeda ya. Iya. Kalau Mbak Zahra tadi, Mbak Mus sama Mbak Zahra bingung. Itu sejak awal manual tadi, tapi kalau Mbak Titi sudah era lebih modern ya. Oke, mantap ini. Anunya apa? Serikandi kita ternyata. Serikandi Biwan. Ternyata sudah sangat berpengaruh. Artinya begini, sahabat Biwan. Di Biwan Fotokopi rata-rata memang sudah rata-rata hampir 5 tahun lebih ya untuk masa kerja. Yang lain ya, karyawan yang lain juga ya, artinya ada yang 10 tahun, bahkan ada yang lebih seperti Mbak Zahra ini. Artinya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah sekian lama, tentu saja Biwan Fotokopi menjadi satu tujuan orang untuk ya mungkin menggandakan dokumen, membuat buku dan sebagainya, dan tentu saja bisa pastinya secara kualitas pun juga lebih terpercaya dan tidak meragukan lagi, gitu ya intinya Mbak ya. Oke. Kemudian nih, saya akan coba tanya terkait dengan Biwan Fotokopinya. Kalau tadi kan tentang ini ya, saya nggak perlu tanya suaminya berapa, anaknya berapa ya? Nggak usah ya. Di Biwan Fotokopi apa saja Mbak? Mungkin nanti bisa Mbak Zahra atau Mbak Titi yang menjawab. Produk apa saja yang dijual atau jasa apa saja yang dijual? Monggo. Boleh. Ya. Untuk fotokopi Biwan itu ada banyak fasilitas ya di sana. Jadi untuk produk-produknya sendiri ada bisa fotokopi, ngeprint, jadi bisa kalau hitam putih itu kan ngeprint sama fotokopi kan sama. Jadi hanya satu mesin saja. Cukup dengan filenya, nanti misalnya mau diperbanyak langsung saja di fotokopi begitu kan. Jadi langsung gitu ya. Kemudian ada jilid juga, jilid skripsi dan lain-lain, ya? berbagai macam
Nanti katalognya bisa dilihat di sini. Oke. Katalog ya, katalog nanti. Katalognya. Pak Sonmen, nanti katalognya ditampilin. Oke. Tadi ada beberapa produk, termasuk ini juga Mbak Zara. Misalnya orang mau membuat dokumen kemudian dialihkan ke CD misalnya atau digital ya, itu apakah bisa? Itu namanya burning CD ya. Burning CD. Burning CD. Okay. Jadi berbentuk file dimasukkan ke CD seperti itu. Jadi nanti bisa satu paket ada cover CD-nya ya sudah bisa satu paket. Itu CD-nya bawa sendiri atau disediakan di sana, bawa sendiri juga bisa. Oh, mereknya macam-macam ya? Macam-macam. Apa mereknya, Mas? CD-nya apa? Ya, itu. Jangan itu, saya tahu apa yang kalian pikirkan ya. Saya tahu. Jangan itu ya, maksudnya merek CD piringan maksudnya ya. Oke, berarti produk-produknya itu. Berarti ada lagi, Mbak, apa produk yang dijual atau cukup itu? Misalnya selain tadi fotokopi penggandaan ya. Kalau misalnya ada orang mau buat buku nih misalnya buku, tapi dia dia bukunya itu sudah lama ya, bukan buat buku ya, tapi menggandakan buku gitu kan. Nah itu apakah bisa, Mbak? Maksudnya buku lama terus kemudian di recycle akhirnya jadi buku baru gitu. Bisa sekali. Bisa sekali. Semangatnya. Bisa sekali. Oke. Jadi nanti kita scan buku itu kan. Nah, kita scan, kita kirim filenya dalam bentuk PDF ke komputer. Di situ nanti kita proses editing. Nah, nanti ada yang kotor kita bersihkan. Oh gitu. Iya. Kita bersihkan, nanti sudah oke, semua oke, kita print. Kita jilid lagi yang bagus. Gitu, jadilah ya. buku baru. Baru ya. Mayu. Boleh kemayu. Enggak apa-apa wong cewek, nanti kalau cowok kemayu malah susah gitu. Oke, berarti produknya adalah penggandaan, terus kemudian ada jilid ya. Jilidnya itu macam-macam ya, Mbak ya? Macam-macam. Ada jilid ya yang kita tahu kan mungkin jilid skripsi. Tapi ternyata ada jilid yang lain ya. Spiral IUD bukan ya? Bukan ya. Spiralnya bukan itu. Spiralnya bukan kontrasepsi ya. Ini spiral jilid. Itu bukan jilid, itu kontrasepsi. Terus kemudian ini di band karo YouTube lagi ya. Ayo jawab nih. Ya, jilidnya itu bisa soft cover, hard cover gitu ya, Mbak ya. Tahu nggak soft dan hardnya, teman-teman? Soft itu yang miur-miur. Soft itu yang mengkilat itu ya. Oh, mengkilat. Mengkilat. Jadi itu kan ada lapisannya plastik, jadi agak kalau orang bilang itu yang glowing gitu. Glowing betul. Kalau yang tebel itu hard cover seperti skripsi itu ya. Itu kan karena ada pakai karton. Spiral itu artinya yang ininya ya, untuk engselnya itu ya, engsel bukunya ya. Engsel bukunya. Spiralnya plastik kalau di situ yang tersedia di Biwan. Oke. Selain jilid apalagi tadi? Ada penggandaan, ada jilid, ada burning CD, terus cetak kemudian foto juga bisa. Cetak foto. Berarti kertasnya pun juga kertas foto ya? Kertas foto juga. Oke, jadi teman-teman nggak usah bisa berbagai ukuran, bisa berapapun tanpa minimal order ukuran ya. Jadi 1, 2 kali 3, 1 lembar aja boleh. Boleh ya. Itu yang perkalian paling bodoh ya itu. 2 kali 3 150 ya. Dulu abdruk itu loh, abdruk. Sekarang 2000 ya. 2000. Jadi teman-teman bisa cetak foto, baik foto foto pas foto ya, maupun foto bebas itu juga bisa. Jadi berarti kalau seperti itu kan secara mesinnya, alat-alatnya tentu saja sudah canggih, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Cetak foto, terus kemudian lagi tadi ya transformasi dari buku ke e-book itu namanya apa? Pokoknya scan ya, scanning. E-book. Print e-book bisa. Print e-book juga jadi bisa. Tinggal kirim file saja. Wih, tinggal kita cetak. Berarti tidak harus datang ke harus. ini ya?
ke fotokopi? Nggak harus. Wih, Ada kontak WA-nya, bisa langsung kirim filenya saja. Nah, seperti biasa, nomornya di mana? Di sini. Di sini. Ya, jadi banyak sekali ya, mulai dari penggandaan sampai tadi print e-book, uang, apa? Masalah pembayarannya. Oh. Oke. Oke. Saya ini mau lari aku. Oh ya, artinya produk-produk itu kan tentu saja apa namanya bisa menjangkau semua lapisan ya. Nah, kami ingin tahu dulu sebelum ke arah fulus ya, ke arah pembayaran. Segmentasinya itu untuk biwan fotokopi itu sebetulnya siapa Mbak? Apakah mahasiswa atau siapa? Semua kalangan sih sebetulnya. Cuman mayoritasnya ke mahasiswa ya. Mahasiswa, Ya. anak Jadi, sekolah gitu ya. Iya, sekolah, pelajar mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa ya. Apalagi kalau teman-teman nanti lihat lokasi di mana di Google, itu kalau nggak salah biwan fotokopi itu dikeliling kampus-kampus ya. Betul. Maksudnya bukan dikeliling tapi dekat lah dengan ada Sanata Sadar ya. Sanata Sadar. Sanata apa? Sanata Sanata Dharma. Sadar Jaya. ada. Jaya. Berarti memang UNB, UGM. UGM, wow. Terus STI ya. Stikers. Stikers. Stiker. Stikers. Stikers. Kok Stikers. Stikers ya? Stikers. Ya KPN ya. KPN. KPN. PN. Stikers Panti Rape. Wih, Pokoknya tempatnya strategis lah dan Mantap. gampang untuk dicari. gampang dicari ya. Nanti kalau teman-teman susah nyarinya, cari masjid terdekat. Nanti Tanya biwan fotokopi semuanya udah tahu. udah tahu ya. Oke, tadi berarti produk itu, terus kemudian lokasinya itu. Nah, kalau tadi kita bisa apa ya, order lewat WA Ya. mungkin ya, lewat WA atau lewat online gitu. Pembayarannya apakah juga bisa online, Mbak? Ataukah tetap harus kita icil-icil bawa uang tunai ke biwan fotokopi atau bagaimana? Ya harus. Bisa pakai QRIS. Jadi nggak perlu pakai uang cash. Uang cash ya. Bisa QRIS. Oke, banking Transfer ya. bisa. Transfer bisa. Oke. Utang bisa enggak nih? Nggak boleh. Oh, enggak boleh. Jangan biasakan utang. Kalau nggak ngajak saya. Ya. Jadi teman-teman bisa ini ya, terkait dengan pembayaran juga bisa lewat QRIS. Ini mau contohnya nih. Oh, iya. Tapi cash juga bisa ya. Cash bisa. Dengan senang hati. Terus kemudian transfer juga bisa. Wah, ini sudah modern sekali ya untuk apa namanya, untuk biwan fotokopi secara produk maupun secara pembayarannya. Baik. Nah, sekarang pengen tahu nih, ini agak serius sih. Ini agak serius. Gila mikir iso seminggu ya. Sampai nggak makan. 18 tahun ini sudah berdiri biwan fotokopi. Menurut Mbak Sri Kandi berdua nih, ya Mbak Sri Kandi, Mbak Titi dan Mbak Zahra, apakah biwan fotokopi menurut Mbak berdua masih bisa berkembang dan harus berkembang? Kalau misalnya masih bisa, itu kenapa atau alasannya seperti apa? Mikir toh? Mikir seminggu. Tunggu seminggu lagi. Oke, monggo. Bisa berkembang, bisa. Sekarang kan eranya era digital ya, kebanyakan ya. Digital. Digital ya, digital. Jadi kan semua itu perlu digitalisasi misal. Nah, sekarang kan kebanyakan orang kalau ngelamar kerja tuh harus lewat email. Semuanya dalam bentuk file. Sementara itu kayak ijazah dan segalanya itu kan masih banyak yang hard file ya. Bisa scan di kita. Scan nanti jadiin file PDF. Nanti ini jadikan ukuran berapa? Misal maksimal 2 MB, oke. Dan jadikan 2 MB, monggo tinggal dikirim email. Oh gitu. Iya. Emailnya dari situ juga bisa? Bisa. Oh berarti ada email sudah nomor WA sudah tertera. Oke, berarti sudah koneksi internet juga ya? Sudah. Free wifi, bagi nggak punya kuota. Free wifi. Ya. Free wifi. Free wifi. Wifi, maksudnya Only wifi. Only wifi. Oh gitu ya, berarti karena ini era digital maka harus terus mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Fotokopi. Nah, sekarang nih
apa nih yang harus dilakukan oleh Biwan Fotokopi untuk mengikuti perkembangan itu? Artinya apakah tetap bahasa Amerikanya itu tunggu bro gitu loh. Apakah atau ada metode lain untuk mengikuti perkembangan digital itu? Maksudnya untuk mengantisipasi itu bagaimana? Apakah metode pemasarannya lah itu apakah ada yang perlu dilakukan? Atau selama ini pernah ke mana kayak gitu? Atau menjadi sponsor? Mungkin lebih ke promosi aja ya. Promosi. Okay. Mungkin bisa lewat medsos atau mungkin bisa ke kampus-kampus seperti itu. Dulu sudah pernah dilakukan. Oh gitu ya. Sekarang masih dilakukan dah nih. Kalau dulu kan berarti sekarang masih ya. Masih. Jadi mungkin itu salah satu strateginya Biwan Fotokopi untuk bukan mengantisipasi, mengikuti perkembangan tadi Mbak Titi bilang era digitalisasi adalah dengan itu tetap melakukan promosi agar tidak termakan waktu ya Mbak ya. Karena kan yang namanya fotokopi itu kan hard file, hard copy gitu kan. Nah, tapi dengan era digitalisasi ini tentu saja harus disesuaikan terkait dengan pemasarannya, konsep penjualannya dan sebagainya. Oke, kalau langkah-langkah promosi itu berarti sudah dilakukan terus-menerus ya, tadi lewat media sosial. Di medsosnya Biwan bisa dilihat, ada IG, ada Wih. TikToknya ada. Nanti di sini ya, IG, TikTok, apalagi Facebook, ya. Twitter ada WA-nya boleh dicatat, boleh disimpan. Nanti lihat story WA-nya. Oke, ini WA-nya Mbak Zahra loh. Oh, bukan. Saya privasi. Jangan khawatir, teman-teman. Ini WA-nya Biwan Fotokopi ya. Jadi promosi-promosi itu memang wajib dilakukan ya. Oke, terus ini nih lagi Mbak Titi ini atau Mbak Zahra nih. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa menarik pelanggan atau menarik konsumen agar tetap stay atau mungkin tetap loyal di Biwan Fotokopi? Karena kan sekarang mungkin kompetitor juga banyak, persaingan juga semakin ketat gitu. Nah, apa sih Mbak program-program yang mungkin dilakukan? Apa mungkin ada harga yang khusus atau mungkin dilayani sampai sore misalnya gitu? Saat yang istimewa dari Biwan Fotokopi bukannya 24 jam. Wow. Ini Biwan Fotokopi atau Warmindo? Jadi mau kapan aja, mau pagi, siang, sore, subuh, tengah malam, bisa ya? Biwan Fotokopi ready 24 jam. Weh, mantap ini. Tepuk gandong. Berarti teman-teman kalau atau sahabat Biwan kalau misalnya gabut jam 3 pagi gitu ya, boleh, nggak bisa nggak bisa tidur mending fotokopi aja. Boleh ngopi-ngopi di Biwan Fotokopi. Ngopi juga bisa. Wah, ini menarik ini. 24 jam. 24 jam. Artinya itu kan tidak, artinya maksudnya ready setiap saat ya Mbak? Ready setiap saat. Artinya kita kesana jam berapapun ada yang melayani. Bisa. Oke. Kalau males di rumah bisa WA saja, boleh. WA saja. Kirim file, tinggal ngambil. Kalau males ngambil, boleh digosen. Wih. Bayarnya bisa pakai QRIS, bisa transfer. Tinggal tidur aja di rumah. Wow. Berarti semuanya bisa dilakukan tanpa harus menyentuh atau bukan menyentuh ya, menginjakkan kaki di Biwan Fotokopi ya. Di rumah aja. Di rumah saja sambil rebahan. Ini generasi rebahan ini. Cocok ini. Ordernya lewat WA, kemudian nanti dikirim lewat GoSend dan pembayarannya lewat tadi platform-platform online ya gitu. Luar biasa, 24 jam loh teman-teman. Catat ya, ini karena tidak banyak sebenarnya fotokopi yang buka 24 jam. Kalau nggak salah itu yang buka 24 jam selain Warmindo ya Indo April itu ya itu sudah umum ya, tapi kalau fotokopi mungkin tidak banyak. Nah, artinya kalau 24 jam secara pengerjaan pun juga bisa ini ya Mbak Zahra ya atau Mbak Titi ya, bisa bisa bukan maraton tapi bisa cepat ya. Artinya kalau orang misalnya pengen cepat gitu, nah ini fasilitasnya kalau terkait dengan
itu kecepatan pekerjaan itu apa saja? Misalnya jilid begitu. Jilid mau kilat ditunggu bisa. Wih, jilat. Bisa. Jilat. Sorry, kira ana sing kena ini. Sorry. Jilat ki jilid kilat maksudnya. Jilat. Wah, itu boleh itu jadiin kilat, ya. Jilid kilat gitu ya. Jadi jargon. Mau dijilat. Mau jilat, Mbak. Ya, kalau dulu zaman saya masih ini tuh jilid itu rata-rata mungkin hitungan hari ya, Mbak ya. Iya. Dulu Dulu kalau zaman dulu malah 3 hari, rata-rata 3 hari. 3 Zaman hari. saya dulu awal-awal dulu. Yang standar itu 3 hari. Iya. Dulu zaman saya kuliah di Washington gitu. Nah, saya kuliah sambil makan apel Washington gitu. Itu 3 hari kalau jilid ya, jilid skripsi ya. Misal jilid skripsi. Nah, sekarang bisa ditunggu. Bisa itu kilat, ditunggu. kilat ya. Itu Kalau yang paling biasa ya. Kalau yang biasa 24 jam. Oh, itu aja udah paling cepat. Udah cepat ya itu. Udah cepat. Jadi ada berapa, Mbak? Ada 2. Biasa Ada dan yang kilat. biasa 24 jam, kalau yang kilat ditunggu bisa. Berarti ada 2 ya. Iya. Ditunggu itu berarti ya Ya, rampungnya ya. ditunggu sampai selesainya. Jadi Jadi artinya setelah rampung ya artinya kalau ditunggu itu seberapapun lamanya ya ditunggu aja. Enggak gitu. Maksudnya kalau ditunggu kan ya langsung dikerjakan seperti itu. Hitungannya mungkin menit Ya. sampai jam ya. Iya. Nggak nyampe hari. Apalagi bulan. Gitu. Jadi teman-teman apabila perlu misalnya tugas untuk besok pagi ternyata hari malamnya baru diberi informasi ya. Mungkin Biwan Fotokopi cocok jadi referensi untuk membuat tugas-tugas itu ya. Apalagi mahasiswa baru ya, Mbak ya. Iya. Yang mungkin banyak tugas, banyak bisa ngeprint juga. Ngeprintnya juga pastinya juga hasilnya oke dan bisa diselesaikan tepat waktu. Kalau fasilitas yang lain selain jilid kilat, apalagi Mbak Titi? Mungkin ada fasilitas yang lain. Misalnya tadi kan bisa digosen gitu kan. Kalau misalnya hard copy ya. Misalnya saya punya buku nih, tapi saya nggak bisa nggak bisa pergi ke Biwan Fotokopi. Ini bisa diambil enggak? Atau bisa dikirimkan enggak? Kalau ngambil itu tertentu saja sih. Ada yang kemarin mengambil itu, tapi kalau untuk secara umum belum dulu untuk pengambilannya. Jadi bisa digusen sendiri. Oh, berarti kalau kita gusen bisa ya? Bisa. Jadi Mbak Titi, ini saya kirimkan file saya, minta tolong digandakan misalnya, atau mungkin di repro gitu ya, diproduksi ulang, itu bisa ya kita dari konsumen langsung kirimkan ke Biwan Fotokopi ya? Bisa. Oke, luar biasa ya teman-teman ya, ternyata walaupun fotokopi judulnya, tetapi secara fasilitas, secara produk, bahkan secara kenyamanan dan kemudahannya ternyata sudah luar biasa. Dan tentu ini menjadi hal yang baik buat teman-teman atau khususnya teman-teman mahasiswa baru apabila nanti ada tugas, ada kewajiban yang harus dikumpulkan pada dosen, pada ada kucing ya. Itu bisa teman-teman juga minta bantuan ke Biwan Fotokopi. Oke, sekarang ini ya agak sedikit mikir lagi nih. Gak apa-apa ya, kita kan mikir. Udah banyak pikiran. Kalau menurut Mbak Zahra dan Mbak Titi, Biwan Fotokopi ini atau beginilah gampangannya. Kenapa sih Mbak teman-teman mahasiswa baru, orang-orang yang baru tahu tentang Biwan harus ke Biwan Fotokopi apabila tadi ingin printing, ingin menggandakan atau ingin menjilid misalnya gitu. Kenapa sih harus ke Biwan Fotokopi, nggak harus ke yang lain gitu? Apa mungkin keunggulan kenyamanannya atau mungkin selain tadi ya yang disampaikan ya? Apa Mbak Titi? Apa cantik-cantik mungkin yang ada di sana? Apa kita karena full senyum ya? Nanti datang kita sudah simpen dulu, monggo silahkan, mau ngeprint jilid silahkan. Oh, jadi apa ya? Dan kita tuh mengedepankan kualitas
Jadi walaupun kita bisa jilid ditunggu, kualitas kita tetap yang terbaik. Untuk harga, apakah? Untuk harga kita kalau jilidan bersaing ya. Oke. Cukup bersaing ya, tidak. Harganya masih terjangkau lah. Terjangkau. Iya. Bersaing dan terjangkau ya. Ya. Kemudian apa ada yang lain mungkin kenapa harus ke B1 Fotokopi? Apa ya? Untuk jilitan sendiri ya itulah salah satunya bisa ditunggu kan, artinya kita bisa Kecepatan ya? kecepatannya lebih ini ya. Iyalah, boleh lah. Terukur ya. Oke, kalau ada fotokopi lain kan kadang-kadang Mas ini ditunggu ya. Atau mungkin nanti diambil setelah presidennya ganti ya. Karena kan ya jadi meskipun kita untuk apa ya, minta cepat juga kualitas juga dijaga, tetap dijaga ya. Jadi bukan berarti kita sembarangan ngerjakan asal cepat, enggak. Jadi sesuai prosedur kita ada SOP-nya juga, cara pengerjaannya yang berkualitas seperti apa, sudah ada SOP-nya juga. Oke. Berarti kecepatan pengerjaan dan waktu ya 24 jam itulah yang mungkin menjadi satu kunci dari B1 Fotokopi untuk keunggulan-keunggulan yang ada di B1 Fotokopi. Oke, sahabat B1, mungkin kita akan kembali lagi untuk memberi waktu pada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oke, kita kembali lagi, sahabat B1, teman-teman B1, kembali lagi dengan dua narasumber kita dari B1 Fotokopi. Nah ini, kita lanjutkan lagi ya, Mbak Titi dan Mbak Zahra. B1 Fotokopi ini kan salah satu unit usaha dari B1 Group ya, yang kemarin mungkin sudah kita interview juga, ada B1 Mart, ada Ruang Siswa. Nah, apakah ada ada hubungan hubungan yang khusus gitu ya? Khusus itu maksudnya itu gini, apakah ketika misalnya siswa di ruang siswa misalnya ingin fotokopi atau ingin menggandakan atau ingin printing atau apapun, itu bisa juga dilayani oleh B1 Fotokopi? Sangat bisa sekali. Oke, berarti kalau sahabat B1 apabila menjadi siswa di ruang siswa misalnya, kemudian ingin menggandakan, B1 Fotokopi siap memfasilitasi ya untuk ini. Nah, ini persaingan ini kan makin lama makin banyak ya, walaupun eranya juga sudah mulai beralih dari analog ke digital, pada TV ya, analog ke digital ya, digitalisasi kan itu kan banyak. Nah, kalau dari teman-teman B1 Fotokopi sendiri mengantisipasi perubahan zaman itu di era digitalisasi itu seperti apa kalau boleh dijelaskan sedikit? Artinya apakah konsep-konsep kita harus menunggu di fotokopi atau harus melakukan apa gitu? Ada ini nggak? Ada yang secara khusus nggak dari B1 Fotokopi? Pantun-pantunan kayak wong pacaran. Mungkin untuk menjaga agar tetap eksis ya, gitu istilahnya. Yang pertama pastilah kualitas. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya. Kemudian juga jam operasionalnya, seperti itu. Kecepatannya juga tadi sudah disebutkan seperti itu. Jadi ini ya. Mungkin itu keunggulannya dari B1. Jadi keunggulan itu ditonjolkan ya. Diunggulkan, ditonjolkan, disampaikan ke khalayak ramai gitu ya, ke masyarakat. Tadi lewat media sosial, promosi-promosi tadi ya. Kalau dari B1 Fotokopi sendiri, setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, harapannya seperti apa kalau boleh tahu? Harapannya ya semakin berkembang. Berkembang biak, ya toh? Iya betul, berkembang biak biar kita ada cabang lagi. Nah itu ya berarti ya ada ada keinginan untuk
Atau saat ini sudah ada cabang, Mbak Zara? Atau sementara belum ada. Belum ada ya? Iya. Belum ada lagi ya. Jadi Belum ada lagi. tapi ada keinginan untuk Dulu ke arah pernah sana ada. ya. Dulu pernah ada. Menambah cabang agar bisa semua terjangkau ya Iya. untuk ininya. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan lokasi nih, ini kan untuk yang dekat nggak masalah ya, artinya bisa langsung ke situ atau mungkin bisa lewat online. Tapi kalau yang jauh lewat online pun juga bisa. Nah, kalau misalnya saya di Bantul nih, karena tadi saya lihat bukan promosi, pemaparan dari Mbak Zara itu begitu menarik, begitu menyenangkan kalau kita bisa ke bidang fotokopi. Nah itu gimana tuh kalau misalnya dari Bantul nih pengen fotokopinya di bidang fotokopi, apakah nanti juga bisa digosen atau malah bisa diantar lewat pesawat atau? Kalau diantar ya pakai gosen ya, pastinya pakai gosen. Selama itu terjangkau ya? Selama terjangkau. Untuk yang tidak terjangkau bisa dipaketin. Dulu pernah ada loh yang dari luar Jawa. Wih. Pernah ada itu, pernah. Dia ngeprint e-book itu, beberapa buku, bukunya banyak. Kemudian minta dipaketin. Biaya paketannya pun juga banyak, hampir 100-an berapa gitu. Dari Lampung apa, dari mana tuh ya? Pernah ada ya? Riau kalau nggak salah. Riau apa gimana? Pokoknya pernah ada. Nggak cuma satu, ada beberapa yang dari luar Jawa. Jogja ya, pasti Luar ya. Jogja dulu. Karena ada Biwan dari- itu kan menjangkau seluruh Nusantara ya. Jadi, ya beneran. Di Tokopedia kan ada ya, dipromosiin di seluruh Sudah masuk Nusantara. Sudah. itu ya, toko Pak Edi ya? Dan Oke. sudah ada juga yang di luar Jogja seperti Oke. itu. Berarti secara konsumennya tidak terbatas hanya di Jogja ya, Mbak Mus Tidak terbatas. dan Mbak Angket ya. Berarti teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman melihat tayangan ini ada di mana ya, di Aceh gitu ya, di Papua, di luar negeri bahkan di Amerika, di Kanada, di Itali gitu kan. Itali, Kanada itu sepatu. Ya itu bisa. Tetap saja menggandakan di tentu saja kalau terkait penggandaan dan sebagainya tetap kita mengikuti aturan hak cipta ya. Nah, kita tidak sembarangan juga ya untuk ini ya. Jadi jangan khawatir sahabat-sahabat Biwan dimanapun Anda berada, ternyata ini melampaui ruang dan waktu bahasanya itu. Jadi bisa di mana saja teman-teman berada itu bisa tetap dilayani. Bahkan luar angkasa saja bisa ya. Bisa, silakan bisa. Di antar pakai Apollo. Apollo S, S Apollo. Ya, oke. Ya, jadi itu. Dan kalau ini, Mbak, kalau misalnya terjadi ini, misalnya ya, saya ingin menjilid tugas misalnya gitu. Ternyata ada kesalahan nih. Kesalahan maksudnya saya tahu baru di rumah misalnya gitu ya. Itu saya kembalikan lagi apa bisa diperbaiki lagi, Mbak? Kalau seperti itu. Bisa. Oke. Banyak yang perbaiki seperti itu. Jadi skripsi udah selesai, tiba-tiba Mbak sebentar ya, itu masih ada yang keliru seperti itu. Dibongkar lagi, diperbaiki lagi seperti itu. Jadi ya seperti itu. Suka duganya jilid seperti itu. Nah, suka duganya ini baru mau tanya ini. Tapi kayak gitu kena biaya enggak, Mbak? Atau ada kena cas juga ya, karena kan ya juga karena kesalahan bukan di ini ya, bukan di kalau kesalahan dari kita free kita ganti. Oke, kesalahan misalnya dia mintanya hanya fotokopi satu tapi dibuatkan jilid lah, itu kan itu nanti nggak bayar. Bukan, misalnya bukan, ya. Karena kan barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Oh gitu, ya. Jadi sering seperti itu, revisi seperti itu. Misalnya sisip 1 lembar skripsi itu kan kadang ada yang salah, minta diganti 1 lembar gitu bisa seperti itu. Ya. Dan sering itu terjadi seperti itu. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang skripsi misalnya gitu ya, wah pas garap tuh semangat gitu, wah persembahan kepada pacarnya, wah pas arep nggak skripsi wis putus, ya berarti kan kudu diganti. Nah, itu bisa. Pengalaman kayak ini. Pengalaman itu ya. Jadi kalau persembahan ya ini anu nih, ini apa tips ini? Iya, kalau buat persembahannya ya coba, persembahan itu jangan kasih nama.
Itu siapa tahu nanti itu tidak langgeng. Kasih aja inisial atau mungkin sesuatu seseorang di hatiku, udah gitu aja itu maksudnya. Ucapan terima kasih untuk Biwan pernah ada loh dulu. Oh iya itu anunya ya apresiasi ya, dari pelanggan ya. Dan terima kasih siapapun itu dulu ya. Ya pastinya juga karena saling ini ya, saling membantu kan. Karena saya ingat dulu itu dia fotokopi ya dulu pas 24 jam juga. Jadi malam-malam gitu sampai ya pokoknya tengah malam lewat gitu. Dia juga sibuk nyusun-nyusun seperti itu sampai selesai. Jadi kelihatannya dia sangat terbantu begitulah. Jadi merasa dibantu oleh Biwan, kemudian ada karena dia kerjanya semalaman di Biwan fotokopi lo itu. Dulu pernah ada yang seperti. Jadi kalau teman-teman atau sahabat Biwan pengen ngerjain semalaman di Biwan fotokopi ya bisa ya Pak? Bisa. Temani Mbak Zahra sama Mbak Titi ya. Oke, itu anunya ya, sedikit pengalaman. Nah, kalau suka dukanya ya mungkin sedikit banyak tentang pengalaman juga. Suka dukanya di Biwan fotokopi, banyak dukanya apa banyak sukanya atau so-so atau gimana? Mbak Titi sama Mbak. Suka dukanya untuk tentang apa ini? Maksudnya untuk ya tentang ya? Mungkin tentang dengan pelanggan, tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan gitu. Sukanya ya kalau konsumennya puas gitu ya. Anda puas kami lemas ya. Karena capek. Ordernya banyak. Dukanya kalau mesinnya error. Ya itu. Oke, berarti lebih banyak sukanya ya, untuk di Biwan fotokopi. Jadi meskipun banyak ya pekerjaan atau mungkin tugas dari sahabat Biwan, mereka tetap teman-teman di Biwan fotokopi pasti akan mengerjakannya dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Jadi kualitasnya juga pastinya akan luar biasa. Saya kira begitu ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Titi suka dukanya? Suka dukanya. Dulu mungkin punya jodoh di Biwan fotokopi atau gimana? Saya masuk Biwan tuh kebetulan sudah ada. Sudah berjodoh ya. Sudah berjodoh kebetulan. Oke, apa Mbak mungkin sukanya? Mungkin dengan pelanggan atau mungkin punya pengalaman. Kalau dengan pelanggan sih kita kan banyak kan mahasiswa gitu ya. Kadang mereka tuh di situ kayak curhat. Curhat. Aku tuh Mbak ini udah ditunggu dosen. Terus cerita dosennya yang katanya nggak mau nerima inilah, harus beginilah. Jadi malah jadi tempat curhat ya. Iya, tempat curhat para mahasiswa. Jadi kalau teman yang mau curhat silahkan juga datang ke Biwan fotokopi ya. Ya maksudnya berarti semua pelanggan itu dilayani dengan ramah ya. Iya. Dengan hospitality yang baik sehingga akhirnya pelanggan juga merasa nyaman gitu ya. Artinya dengan curhat aja Mbak Titi juga dengerin sampai akhir gitu. Bahasanya juga tuh diberi apresiasi itu yang sangat luar biasa. Oke. Baik, ini sahabat Biwan, mungkin kita akan di sesi terakhir ini terkait dengan podcast kita terkait dengan Biwan fotokopi. Saya ingin atau mungkin sahabat Biwan juga ingin tahu apa nih Mbak Zahra atau Mbak Titi, nanti juga berdua bisa pesan-pesan yang ingin disampaikan pada sahabat Biwan ketika misalnya mau menggandakan atau mengerjakan tugas. Silakan disampaikan seperti apa pesan-pesannya. Pesan. Kayak kenduran. Ya. Atau gini, apa yang membuat harus ke Biwan? Harus ke Biwan. Apa yang ingin disampaikan pesannya? Jangan lupa ke Biwan. Pokoknya jangan lupa ke Biwan. Biwan ready 24 jam. Oke, Mbak Titi ada? Ya, idem aja lah. Ya. Oke, sahabat Biwan, saya kira itu obrolan kita dengan Mbak Zahra dan Mbak Titi ya terkait dengan Biwan fotokopi. Tadi yang sudah disampaikan dari A sampai Z, 1 sampai 100 itu
banyak sekali ya, mulai produk-produknya apa saja, kemudian bagaimana bertransaksinya, termasuk kemudahan-kemudahan dalam pelayanannya. Tentu saja sahabat B1 juga bisa melihat bahwa banyak sekali yang bisa ditawarkan dan mungkin bisa dicoba untuk sahabat B1 yang belum pernah ke B1 Fotokopi, betul ya Mbak ya? Betul. Dan lokasi dengan terjangkau, harga terjangkau, dan tentu saja banyak fasilitas. Oke, sahabat B1, kita sudah berada di ujung pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di tayangan podcast selanjutnya, tentu saja masih di B1 Group. Dan jangan lupa, kita harus selalu bahagia, karena Anda senang, kami riang. Anda susah, kami goyang. Terima kasih, selamat siang, semangat selalu.